Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial. Nah, ini materinya ya. Nah, perubahan sosial. Yang pertama itu ada pengertian perubahan sosial. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan sedikit pengertiannya ya. Pengertian perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Itu yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor eksternal yang pertama itu ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Misalnya di suatu daerah A itu ada penduduknya yang bertambah dan di suatu daerah juga ada penduduknya yang ini keluar, misalnya pindah ke suatu tempat. Yang kedua itu adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga itu ada konflik sosial. Yang keempat itu terjadinya pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Yang selanjutnya itu faktor eksternal pemicu perubahan sosial. Yang pertama itu perubahan lingkungan alam fisik, yang kedua itu ada peperangan, dan yang ketiga itu ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini dia dampak-dampak perubahan sosial. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya perubahan sosial, dampak negatif perubahan sosial dan budaya. Apa saja itu? Yang pertama itu ada perubahan sosial. Juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai di masyarakat. Dan yang kedua itu ada disintegrasi sosial. Ketiga itu ada kesenjangan sosial. Yang keempat ada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Yang kelima itu ada perilaku yang semakin konsumtif. Yang keenam ada meningkatnya kenaikan kenakalan remaja. Itu tadi penjelasan materi dari Bapak. Kepada anak-anak didik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Sebelum Bapak memberikan pertanyaan kepada anak-anak didik sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya? Kepada Amira ini, murid Bapak Amira, apakah ingin bertanya? Atau murid Bapak yang bernama Diana? Diana. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Tadi boleh digeser kembali Pak pada slide keempat mengenai dampak perubahan sosial. Nah, di situ ada tuh Pak ya, pada poin ketiga, kesenjangan sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan, kesenjangan sosial yang seperti apa, yaitu yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ini Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Iya Bapak, kan itu dampak dari perubahan sosial ya Pak ya, terjadi kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini yang seperti apa? Seperti itu. Mungkin itu Pak. Seperti bentuknya bagaimana ya? Bentuk Iya Bapak. sosial. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Bapak jawab ya. Bentuknya ya, bentuk kesenjangan sosial. Nah, di sini bentuk kesenjangan sosial itu ada kesenjangan antara desa dan kota. Misalnya kesenjangan sosial yang terjadi di desa dan kota disebabkan oleh faktor-faktornya. Yang paling berpengaruh adalah kondisi geografis
dan juga tipologi desa yang kurang menguntungkan. Nah, itu yang kedua itu ada kesenjangan kualitas sumber daya manusianya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu faktor penting ya dalam pembangunan masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan antar daerah. Misalnya pembangunan infrastruktur di daerah A berbeda dengan daerah B. Yang selanjutnya itu ada kesenjangan penyebaran aset swasta. Aset swasta ini bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perorangan. Misalnya kayak PT-PT, ya kayak PT air mineral, PT sabun cair, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada kesenjangan antar wilayah dan subwilayah. Nah, kan kesenjangan tersebut sebenarnya contohnya itu pembangunan yang tidak merata disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari keadaan geografis dan sumber daya alam serta manusia. Akibatnya, setiap daerah memiliki kemampuan pembangunan yang berbeda-beda. Ya, itu Diana. Apakah sudah mengerti Diana? Diana? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ini Bapak mau ngasih pertanyaan nih buat siswa-siswa sekalian. Bisa nggak jelasin perubahan ini, faktor eksternal pemicu perubahan sosial itu kan ada 3. Coba jelasin ulang. 2 aja, perubahan lingkungan alam fisik dan peperangan. Itu bagaimana? Coba Amira, apakah bisa? Baik, Pak. Izin menjawab. Ya. Salah satu faktor perubahan sosial tadi kan ada eksternal. Yang pertama itu lingkungan alam fisik dan juga peperangan. Nah, untuk lingkungan alam fisik itu perubahannya itu misalnya terjadi karena ada bencana alam seperti itu, Pak. Kemudian misalnya peperangan itu perubahannya terjadi misalnya ada peperangan antara daerah satu dengan daerah lainnya sehingga menyebabkan adanya perubahan, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Nak Amira. Nak Iqbal, sehat? Iya Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Mantau Pak dari tadi memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga teman-teman. Iya Pak. Nak Siti Nurhaliza, apakah sehat? Iya, Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat ya sekolahnya? Semangat Pak. Iya, harus dong semangat. Kan mau kuliah, tamat SMA nanti. Nak Alpiani, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sekian dari pembelajaran Bapak hari ini. Kalau ada perbuatan atau perkataan Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah, Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak atas pembelajarannya hari ini. Keren Pak. Oke.